pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Materi kali ini adalah tentang berhemat energi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang pertama adalah PPKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Di pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah belajar apa pengertian hak, apa pengertian kewajiban. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang penerapannya dalam memanfaatkan energi. Energi itu ada banyak. Ada energi listrik, energi dari alam, contohnya bisa air, matahari, angin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kenapa harus seimbang? Supaya hak dan kewajiban berjalan secara seimbang, maka perlu diketahui apa hak dan kewajiban kita. Nah, kayak contohnya hak kita sebagai seorang anak. Kita berhak mendapat kasih sayang orang tua dan mendapat perlindungan dari orang tua. Dan kemudian kewajiban kita adalah kita harus menghormati orang tua. Selain itu, dalam pemanfaatan energi, manusia juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Sebenarnya tidak hanya air ya, kita juga harus menghemat listrik, menghemat minyak bumi. Tapi di sini dicontohkannya adalah air. Kenapa air? Air itu merupakan salah satu sumber energi. Karena dari air kita juga berhak mendapatkan air bersih untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci. Jadi banyak kegunaan dan fungsi dari air. Supaya kita dapat mendapatkan air, sesuatu, udara, atau segala sesuatu yang bersih, kita berkewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama adalah menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan energi ramah lingkungan, tidak memburu hewan secara sembarangan, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tumbuhan, dan mengurangi penggunaan bahan kimia dalam rumah tangga. Ini semua merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Sedangkan hak kita terhadap lingkungan adalah kita berhak menikmati lingkungan yang segar, memperoleh air yang bersih, memperoleh udara yang bersih, dan menikmati lingkungan yang nyaman, asri, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam. Itu semua termasuk hak-hak kita terhadap lingkungan. Setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak mendapatkan ini semua. Jelas ya anak-anak, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya adalah bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya kita belajar tentang teks petunjuk, sekarang kita akan belajar tentang poster. Di sini poster bertujuan untuk mengajak orang. Karena tema kita adalah menghemat energi, jadi usaha untuk mengajak orang agar mau menghemat energi adalah dengan menggunakan poster. Fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik atau kepada orang banyak mengenai suatu informasi yang disampaikan melalui gambar dan kalimat yang singkat. Ini adalah fungsi dari poster. Cara membuat poster sendiri adalah dengan menentukan tema, merumuskan pesan-pesan yang akan disampaikan, menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam kalimat yang menarik, singkat, dan jelas. Kemudian, kalian menentukan gambar yang berwarna yang menarik. Jadi gambar dan warnanya harus menarik supaya untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kemudian susunlah kalimat dan gambar tersebut dengan baik agar pesan mudah diingat. Untuk contoh-contoh posternya kalian bisa lihat di buku mozaik kalian.
Di sana ada banyak contoh-contoh poster yang bisa kalian lihat dan bisa kalian tiru. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu IPA, tentang energi alternatif. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif, contohnya ada matahari, ada angin, air, juga tumbuhan. Ini merupakan contoh-contoh energi alternatif. Energi alternatif seperti contohnya angin itu dapat menggerakkan kincir angin, seperti ini. Negara yang banyak memanfaatkan angin adalah negara Belanda. Energi alternatif sendiri ini merupakan pengganti minyak bumi dan gas alam. Jadi supaya bergantian, biar nggak cepat habis, kita kan harus menjaga supaya minyak bumi dan gas alam tidak cepat habis, maka kita perlu memanfaatkan energi yang ada di bumi. Itu energi alternatif atau sebagai energi pengganti. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Ini jumlahnya terbatas, jadi kita harus menghematnya. Nah, supaya dapat menghemat, kita perlu memanfaatkan energi alternatif atau energi terbarukan. Ini merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif sendiri lebih ramah lingkungan. Karena sumber energi alternatif itu kenapa ramah lingkungan? Karena berada di alam dan jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu yang habisnya lama. Nah, di sini contohnya kalau tadi udah ada angin untuk menggerakkan kincir angin. Nah, sekarang di sini ada matahari. Matahari merupakan sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya ini. Panel surya itu seperti ini. Contoh pemanfaatannya, yang pertama tadi matahari. Matahari itu digunakan, sinar mataharinya maksudnya, digunakan untuk membangkit listrik tenaga surya atau lebih dikenal dengan PLTS. Kemudian ada arus air, ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau lebih disingkat dengan PLTA. Kemudian ada angin. Angin itu dapat memutar baling-baling. Tadi kan seperti itu kan, seperti gambar di sebelumnya. Itu dapat memutar baling-baling dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau nama lainnya bayu. Lebih disingkat dengan PLTB. Kemudian ada lagi kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa digunakan juga, ada manfaatnya. Dari kotoran hewan itu mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana tersebut digunakan sebagai bahan bakar. Dan pemanfaatan yang kelima adalah panas bumi. Panas bumi sendiri dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bumi. Jelas ya? Jadi manfaat energi alternatif ada sendiri-sendiri nih. Matahari untuk apa? Arus air untuk apa? Angin untuk apa? Kotoran hewan untuk apa? Panas bumi untuk apa? Ada sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke IPS karena pembelajaran IPA dan IPS itu hampir sama. Kalau tadi berhubungan dengan pemanfaatan energi alternatif, nah sekarang dalam pembelajaran IPS memanfaatkan sumber daya alam. Jadi saling berkaitan. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak, seperti ini. Ya, tumbuhan jarak. Buah jarak sendiri ini menghasilkan minyak. Minyak dari buah jarak tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak sendiri merupakan sumber energi alternatif. Contoh manfaatnya adalah minyak dari buah jarak itu sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Lalu kalau diolah oleh industri-industri kecil biasanya diolah menjadi minyak gosok. Mungkin untuk nyuci gitu.
Nah, kita masuk ke SBDP ya. Di SBDP kita akan belajar tentang cara bernyanyi. Dalam menyanyi sendiri ada dua, menyanyi secara berkelompok atau lebih dikenal dengan paduan suara, dan penyanyi dalam bentuk sendiri atau individu ya, bukan berkelompoknya salah. Dalam bernyanyi secara berkelompok harus memperhatikan tinggi rendahnya nada, tempo, dan dinamika lagu. Paduan suara merupakan salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan kelompok, jadi nyanyinya bareng-bareng. Dalam bernyanyi, kita juga perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik, jadi nggak asal nyanyi, ada tekniknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi adalah yang pertama, kalian harus melakukan pemanasan. Yang kedua, kalian harus siap mengatur teknik pernafasan. Yang ketiga, sikap tubuh kalian berdiri tegap. Dan kalian harus menguasai artikulasi. Contohnya jelas, huruf A, I, U, E, O-nya. Ya. Yang ketiga, supaya suaranya bagus, tidak gampang serak, kalian harus minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Dalam bernyanyi ada 3 jenis pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada, kedua, pernafasan perut, dan yang ketiga, pernafasan diafragma. Teknik pernafasan yang baik saat bernyanyi adalah teknik pernafasan melalui diafragma. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan untuk latihan soalnya nanti akan dilampirkan di grup ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, sehat selalu. Terima kasih.